Pernahkah kamu merasa begitu kecewa karena seseorang pergi dari hidupmu? Kamu bertanya-tanya, apakah mereka peduli? Apakah mereka merasakan kehilangan yang sama? Tapi inilah kenyataannya. Semakin lama mereka tanpamu, semakin mereka merasakan kehampaan yang tak tergantikan. Waktu bukan hanya menyembuhkan luka, tapi juga menghancurkan mereka yang menganggap kepergianmu adalah hal yang biasa. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa kita tidak perlu membalas dendam. Kita tidak perlu membuktikan apapun. Yang perlu kita lakukan hanyalah diam dan biarkan waktu bekerja. Inilah filosofi ketabahan yang akan membuatmu lebih kuat dan membiarkan waktu menghancurkan mereka yang meremehkan kehilanganmu. Jika kamu ingin menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih tenang, dan tidak lagi terjebak dalam penyesalan, subscribe channel ini sekarang. Bersama, kita belajar bagaimana menghadapi kehidupan dengan bijaksana, melepaskan dengan elegan, dan membiarkan waktu melakukan sisanya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, karena perjalanan menjadi lebih kuat baru saja dimulai. Nomor 1, waktu sekutu diam Anda. Ketika Anda mundur, Anda tidak perlu berdebat, menjelaskan, atau membenarkan diri Anda. Anda membiarkan waktu melakukan apa yang dilakukannya dengan baik, menciptakan ruang. Dan ruang itu kuat karena dalam keheningan itu pikirannya mulai bekerja lebih keras. Pada awalnya mungkin dia merasa lega, mungkin dia memberitahu diri sendiri inilah yang dia inginkan. Tetapi seiring berjalannya hari menjadi minggu, sesuatu berubah. Keheningan itu, keheningan yang sama yang Anda ciptakan dengan memilih untuk mundur, menjadi lebih keras daripada kata-kata yang pernah bisa Anda ucapkan. Dia mulai bertanya-tanya mengapa Anda tidak mengejar dia, mengapa Anda tidak menjelaskan diri Anda, mengapa Anda tidak berusaha untuk memenangkannya kembali. Keheningan itu memaksanya untuk menghadapi sesuatu yang tidak nyaman, kenyataan tentang ketidakhadiran Anda. Seorang pria yang stoik tahu ini dengan baik. Apa yang di luar kendali Anda bukan urusan Anda. Anda tidak mengendalikan bagaimana perasaannya, Anda tidak mengendalikan pikirannya, dan Anda pasti tidak mengendalikan apakah dia menyadari apa yang dia hilang. Itu adalah jalannya untuk dilalui, bukan milik Anda. Apa yang Anda kendalikan dan apa yang selalu dikembalikan seorang stoik adalah respons Anda sendiri, tindakan Anda, pola pikir Anda, dan pertumbuhan Anda. Itu adalah domain Anda. Segala sesuatu yang lain, biarkan saja. Tetapi inilah bagian yang paling banyak pria lewatkan. Waktu bukanlah musuh Anda dalam situasi seperti ini. Itu adalah sekutu terbesar Anda. Waktu melakukan pekerjaan berat untuk Anda. Waktu mengingatkan dia siapa Anda ketika Anda tidak lagi ada untuk menunjukkannya. Waktu membiarkannya melihat bagaimana rasanya hidup tanpa kehadiran Anda, kekuatan Anda, stabilitas Anda. Dan dalam ketidakhadiran itu, pikirannya mulai mengisi kekosongan. Dia ingat bagaimana Anda membuatnya merasa aman, bagaimana ketenangan Anda mengikat kekacauannya, bagaimana kehadiran Anda terasa seperti rumah. Biarkan waktu menghancurkan dia, bukan karena balas dendam, bukan karena kepahitan, tetapi karena kenyataan selalu mengejar. Ketika seorang pria yang membawa nilai ke dalam hidupnya tiba-tiba mundur, kekosongan yang dia tinggalkan tidak mudah diisi. Dia mungkin mencoba dengan gangguan, dengan perhatian dari orang lain, dengan kesenangan sementara, tetapi pada akhirnya, hal-hal itu kehilangan kilauannya. Dan ketika itu terjadi, keheningan yang Anda tinggalkan menjadi tak tertahankan. Disinilah stoicisme menjadi panduan Anda. Anda tidak bereaksi, Anda tidak mengejar, Anda tidak runtuh di bawah beban keheningan dia, karena Anda memahami bahwa keheningan dia adalah pertarungannya sendiri. Pekerjaan Anda berbeda. Pekerjaan Anda adalah menguasai diri sendiri, membangun pikiran Anda, memperkuat jiwa Anda, dan tetap berlandaskan apapun badai yang melintasi hidup Anda. Biarkan waktu menghancurkan dia sementara Anda membangun diri Anda. Karena kebenarannya adalah ketika seorang pria pergi dengan martabat, dengan disiplin, dengan kekuatan yang tenang, itulah pria yang tidak pernah dia lupakan. Nomor 2, kekosongan menjadi lebih keras. Pada awalnya dia mungkin merasa kuat, dia bahkan mungkin merasa lega, seperti beban telah terangkat. Dia mungkin memberitahu diri sendiri inilah yang dia inginkan. Kebebasan, ruang, istirahat dari versi Anda yang dia kira dia tahu. Tetapi keheningan yang Anda tinggalkan tumbuh, itu menyebar.
Itu dimulai sebagai ruang yang tenang, sesuatu yang dia hampir tidak perhatikan pada awalnya, seperti berjalan ke dalam sebuah ruangan setelah seseorang pergi. Tetapi seiring waktu, keheningan itu berubah, itu berhenti terasa damai dan mulai terasa kosong. Ruang di mana kehadiran Anda dulunya berada, suara Anda, energi Anda, stabilitas Anda, mulai terasa seperti kekosongan yang tidak bisa dia isi. Inilah mengapa waktu adalah sekutu terbesar Anda. Seorang pria yang telah menguasai emosinya, seorang pria yang berakar pada nilai dirinya sendiri, dapat duduk dalam keheningan itu dengan mudah. Anda tidak perlu perhatian untuk memvalidasi siapa Anda. Anda tidak memerlukan jaminan konstan untuk merasa aman. Itulah kekuatan penguasaan diri. Rasa diri Anda tidak bergantung pada kehadiran dia, kata-katanya, atau persetujuannya. Tetapi keheningan itu bekerja secara berbeda pada dirinya karena dia terbiasa Anda ada di sana. Bahkan jika dia mendorong Anda pergi, bahkan jika dia pikir dia menginginkan ruang, dia masih terbiasa dengan kenyamanan mengetahui Anda dapat dijangkau. Sekarang dengan Anda pergi, keheningan itu mulai bergema. Setiap momen tenang menjadi pengingat. Ketika ponselnya tidak menyala, ketika tidak ada pesan dari Anda yang mengecek, ketika tidak ada kehadiran yang stabil membumikan harinya. Keheningan itu mengingatkannya bahwa Anda tidak lagi ada di sana. Dan semakin lama keheningan itu bertahan, semakin keras suaranya. Itu memaksanya untuk duduk dengan pikirannya sendiri, keraguan sendiri, penyesalan sendiri. Seorang pria yang stoik tidak takut pada keheningan. Dia merangkulnya karena keheningan bukanlah kekosongan. Itu adalah ruang untuk merenung, untuk tumbuh, untuk mengasah pikiran Anda dan memperkuat tekad Anda. Sementara dia mengisi kekosongan dengan gangguan, Anda menggunakannya untuk membangun diri Anda. Pahami bahwa keheningan adalah tempat di mana kekuatan sejati ditempa, di mana kejelasan muncul, di mana Anda belajar untuk hanya bergantung pada diri sendiri. Ketika kita menyelami lebih dalam efek kuat dari keheningan dan penguasaan diri, ingatlah bahwa perjalanan Anda melalui stoicisme bukan hanya tentang mengamati, ini tentang terlibat dan berkembang. Jika pesan ini menggugah Anda atau jika Anda memiliki wawasan dan pengalaman Anda sendiri untuk dibagikan, saya mendorong Anda untuk menyukai video ini, meninggalkan komentar di bawah, atau cukup ketik keheningan memperkuat untuk menunjukkan koneksi Anda dengan strategi mendalam ini. Keterlibatan Anda tidak hanya membantu menyebarkan prinsip-prinsip abadi ini, tetapi juga memperkaya diskusi kita, memungkinkan kita semua untuk belajar dan tumbuh bersama dalam pencarian kita akan kemandirian emosional dan kekuatan. Nomor 3, cermin ketidakhadiran. Inilah kebenarannya. Ketika Anda menghilang, Anda meninggalkan dia dengan satu-satunya hal yang tidak bisa dia hindari, dirinya sendiri. Pada awalnya mungkin terasa seperti kebebasan baginya. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi pertanyaan tentang apa yang Anda pikirkan. Tidak ada lagi percakapan yang membuatnya tidak nyaman. Tetapi perasaan itu tidak bertahan karena tanpa seseorang untuk memproyeksikan perasaannya, tanpa seseorang untuk disalahkan, tanpa seseorang untuk berdebat, dia terjebak duduk dalam keheningan, menatap refleksinya sendiri. Dan refleksi itu bisa sangat brutal. Pertengkaran, ketidakpedulian, cara dia menjauhkan diri, semua hal yang dia justifikasi dalam panasnya. Momen mulai terlihat berbeda ketika tidak ada yang ada untuk bereaksi terhadapnya. Tanpa Anda di sana untuk menyerap frustrasinya, untuk merespons emosinya, untuk memainkan perannya dalam cerita yang dia ceritakan pada dirinya sendiri, dia harus menghadapi kebenaran. Mungkin Anda tidak sempurna, tetapi mungkin, hanya mungkin, dia juga tidak. Itulah kekuatan keheningan Anda. Ini bukan hanya ketidakhadiran, ini adalah cermin. Setiap hari Anda tetap diam, setiap hari Anda tetap fokus pada diri sendiri, cermin itu semakin jelas. Akhirnya, dia melihatnya. Bukan versi Anda yang dia bangun dalam pikirannya ketika dia marah atau terluka, tetapi pria yang sebenarnya Anda, pria yang muncul, pria yang peduli, pria yang terlepas dari segalanya, memilih untuk pergi dengan martabat alih-alih merayu untuk mendapatkan perhatian yang tersisa. Seorang pria yang stoik tidak perlu membuktikan nilainya. Dia tidak mengejar validasi, dia tidak tampil untuk dilihat. Dia tahu nilainya berasal dari bagaimana dia hidup, bagaimana dia membawa dirinya, bagaimana dia menangani kehilangan dan penolakan dengan ketenangan dan kendali. Keheningan Anda menjadi kesaksian tentang penghormatan diri Anda. Ketidakhadiran Anda menjadi cermin yang menunjukkan dia persis apa yang dia hilang. Seorang pria yang stabil, berakar, dan langka di dunia yang penuh dengan kebisingan. Biarkan dia duduk dengan dirinya sendiri.
Biarkan waktu dan keheningan melakukan apa yang mereka lakukan dengan baik, karena ketika seorang pria dengan penghormatan diri menghilangkan dirinya, kekosongan yang dia tinggalkan dapat mengajarinya pelajaran yang tidak bisa diajarkan dengan kata-kata. Dan apakah dia mengakuinya kepada Anda atau tidak, dia akan merasakannya. Beratnya ketidakhadiran Anda, kejelasan yang dibawanya, dan kebenaran bahwa beberapa pria tidak bisa digantikan. Nomor 4, beratnya. Apa yang pernah ada? Kenangan tidak datang sekaligus. Mereka menyelinap masuk perlahan, tanpa diduga. Itu mungkin dimulai dengan lagu yang diputar di kafe, satu yang dia lupakan terikat padamu, hingga nada pertama muncul. Atau aroma, cologne. Anda masih samar-samar tertinggal di jaket yang belum dia pakai sejak Anda pergi. Bahkan tempat-tempat yang biasa Anda kunjungi bersama, yang terasa sangat biasa pada saat itu, tiba-tiba terasa berbeda ketika dia berdiri di sana sendirian. Begitulah cara kerja kenangan. Mereka tenang pada awalnya, hanya bisikan di latar belakang. Tetapi semakin lama Anda pergi, semakin keras mereka menjadi. Setiap pengingat menariknya kembali, bukan hanya kepada Anda, tetapi kepada versi dirinya yang ada ketika dia bersamamu. Dan dalam refleksi itu, dia mulai merasakan perbedaan antara saat itu dan sekarang. Seorang pria yang berakar pada stoicisme memahami bahwa kenangan adalah bagian dari kehidupan, tetapi mereka tidak mendefinisikan Anda. Anda tidak melekat pada masa lalu atau mencoba menulis ulangnya. Anda tidak menyiksa diri Anda dengan apa jika. Anda menerima apa yang ada, Anda belajar darinya, dan Anda terus melangkah maju dengan tujuan dan kejelasan. Anda tahu bahwa tidak ada kenangan, tidak peduli seberapa manis, yang sebanding dengan mengorbankan kedamaian Anda. Tetapi baginya itu berbeda. Kenangan bukan hanya pikiran, mereka menjadi beban. Mereka membawa emosi yang pernah dia coba tekan, momen yang dia anggap remeh, hal-hal kecil yang tidak pernah dia kira akan dia rindukan sampai mereka hilang. Dan semakin waktu berlalu, semakin berharga apa yang Anda berikan kepadanya mulai terasa. Kehadiran Anda, keteguhan Anda, cara Anda menjalani hidup, semuanya mulai bersinar dibandingkan dengan apa yang dia tinggalkan sekarang. Itulah keindahan mundur dengan anggun. Anda tidak perlu membuktikan nilai Anda. Waktu dan kenangan melakukannya untuk Anda. Dan sementara Anda di luar sana tumbuh, menjadi semakin kuat, lebih berakar, lebih selaras dengan diri Anda, dia dibiarkan menghadapi kebenaran bahwa koneksi nyata tidak memudar dengan keheningan. Itu menjadi lebih berat. Biarkan dia merasakannya. Biarkan kenangan itu mengejarnya satu persatu. Karena seorang pria yang pergi dengan kekuatan tenang tidak dilupakan. Dia diingat dalam setiap momen hening, setiap tempat yang akrab, setiap kenangan yang tidak terduga, yang mengingatkan dia persis apa yang dia hilang. Ketika kita menjelajahi dampak yang tertinggal dari kenangan dan kekuatan hening yang mereka miliki, penting untuk merenungkan bagaimana pengalaman ini membentuk kita. Jika segmen ini telah memicu pemikiran, kenangan, atau realisasi dalam diri Anda, saya mengundang Anda untuk membagikan wawasan Anda di komentar di bawah. Bagaimana kenangan memengaruhi perjalanan Anda? Refleksi Anda tidak hanya memperdalam pemahaman Anda sendiri, tetapi juga membantu orang lain melihat nilai dalam melihat kenangan melalui lensa stoik. Terlibatlah dengan kami, bagikan pemikiran Anda, dan mari kita temukan bersama bagaimana keheningan dan refleksi dapat mengubah hidup kita. Nomor 5, rasa ingin tahu menjadi gelisah. Semakin sedikit dia tahu, semakin banyak pikirannya melawan dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan? Apakah dia memikirkan saya? Apakah dia sudah move on? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak datang sekaligus. Mereka merayap masuk ketika kebisingan di sekitarnya mereda. Larut malam, selama momen tenang ketika tidak ada yang ada untuk mengalihkan perhatiannya. Ketidakhadiran yang Anda ciptakan, keheningan yang Anda tinggalkan, menjadi ruang kosong yang tidak bisa dihindari oleh pikirannya untuk diisi. Dan kenyataannya, semakin sedikit informasi yang dia miliki, semakin banyak imajinasinya mengambil alih. Seorang pria yang stoik memahami ini. Ada kekuatan dalam keheningan, misteri dalam ketidakhadiran. Anda tidak berutang penjelasan kepadanya. Anda tidak perlu tampil untuk audiens yang tidak lagi menghargai kehadiran Anda. Anda tidak bermain-main. Anda hanya menjalani hidup Anda tanpa perlu validasi. Keheningan itu bukan taktik. Itu adalah refleksi dari penghormatan diri Anda. Tetapi bagi dia, keheningan itu menjadi kebisingan. Setiap kali dia meraih ponselnya dan tidak ada yang dari Anda, pikirannya mulai berputar. Apakah dia merindukan saya? Apakah dia keluar dengan seseorang yang baru? Mengapa dia tidak berusaha untuk memperbaiki ini? Anda menjadi pertanyaan yang tidak bisa dia jawab.
Dan semakin keras dia mencoba untuk memahami Anda, semakin misterius Anda menjadi. Di dunia yang kecanduan pembaruan, di mana semua orang membagikan setiap pikiran dan perasaan, Anda menjadi sesuatu yang langka, pria yang tidak bisa dia cek, yang slip keluar dari genggamannya. Tidak ada penutupan, tidak ada percakapan terakhir untuk merapikan semuanya dengan rapi, hanya keheningan. Dan keheningan itu lebih keras daripada kata-kata yang pernah bisa Anda ucapkan. Inilah kekuatan seorang pria yang berakar pada stoicisme. Anda memahami bahwa nilai Anda tidak datang dari membuktikan sesuatu kepadanya. Nilai Anda terletak pada cara Anda membawa diri dalam ketenangan, dalam keheningan, dalam cara Anda menghilang dengan anggun dan percaya diri. Biarkan dia bertanya-tanya, biarkan dia duduk dalam ketidakpastian. Karena seorang pria yang berdamai dengan dirinya sendiri tidak pernah perlu menjelaskan ketidakhadirannya. Itu menjelaskan dirinya sendiri. Nomor 6. Ilusi kontrolnya hancur. Pada awalnya dia berpikir dia memiliki kendali. Dia berpikir Anda akan menunggu, memeriksa ponsel Anda, berharap akan ada remah-remah. Dia percaya Anda akan hancur di bawah beban keheningan, bahwa kesabaran Anda akan runtuh menjadi usaha putus asa untuk memenangkannya kembali. Itulah cerita yang diceritakan begitu banyak wanita kepada diri mereka sendiri, bahwa mereka memegang semua kartu, bahwa emosi Anda berputar di sekitar perhatian mereka. Tetapi ketika Anda menghilang, benar-benar menghilang, dan Anda tetap hilang tanpa penjelasan, tanpa mencoba membuktikan apapun, kenyataan menghantam dengan cara yang tidak pernah dia duga. Kontrol yang dia pikir dia miliki mulai meluncur, dan dengan setiap hari Anda tetap diam, ilusi kekuatan itu hancur sedikit demi sedikit. Seorang pria yang stoik bukanlah boneka emosional siapapun. Anda tidak menari untuk perhatian, Anda tidak mengejar validasi. Anda adalah jangkar Anda sendiri, tetap stabil dalam badai, berakar dalam rasa nilai Anda sendiri. Anda tahu bahwa nilai Anda tidak berasal dari persetujuan orang lain. Itu berasal dari cara Anda menunjukkan diri kepada diri sendiri, dengan disiplin, tujuan, dan percaya diri yang tenang. Dan ketika dia menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki pengaruh atas Anda, ketika dia melihat bahwa kehenangannya tidak mematahkan Anda, bahwa ketidakhadirannya tidak mengguncang Anda, saat itulah rasa sakit mulai terasa. Karena kontrol bukan hanya tentang kekuatan, itu tentang kenyamanan, mengetahui Anda masih di sana, masih terpengaruh, masih menunggu. Itu memberinya rasa keamanan, tetapi sekarang keamanan itu sudah hilang. Anda telah menjadi pria yang tidak bisa dia baca, yang tidak bisa dia prediksi, yang tidak bisa dia kendalikan lagi. Dan itu lebih menyakitkan daripada pertengkaran manapun, lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar manapun. Karena tidak ada yang lebih mengganggu daripada menyadari seseorang yang dulunya peduli tidak lagi bereaksi. Itulah kekuatan seorang pria yang hidup dengan prinsip stoik. Anda tidak perlu balas dendam, Anda tidak perlu membuktikan kekuatan Anda. Keheningan Anda berbicara untuk Anda. Keterpisahan Anda bukanlah dingin, itu adalah kejelasan. Anda tidak lagi terikat pada persetujuan dia, dan dalam kebebasan itu, Anda menjadi satu hal yang tidak pernah dia duga. Pria yang pergi dan tidak pernah melihat ke belakang. Jadi bagaimana mundur mengubah interaksi Anda? Bagaimana prinsip-prinsip stoik mendukung perjalanan Anda menuju kemandirian? Saya mendorong Anda untuk membagikan pemikiran Anda di komentar, terlibat dalam diskusi ini, atau cukup ketik kebebasan dalam keheningan, jika pesan ini berbicara kepada Anda. Mari kita eksplorasi bersama dampak mendalam yang dapat dimiliki kebebasan emosional sejati dalam hidup kita. Nomor 7. Dunia bergerak tanpa dia. Dia berpikir Anda akan berhenti, bahwa Anda akan duduk di sana, memutar kembali setiap momen, mempertanyakan setiap kata, terjebak dalam lingkaran tanpa akhir bertanya-tanya apa yang salah. Dia percaya Anda akan membeku di tempat, mengorbit memori dirinya, menunggu tanda bahwa sudah aman untuk mendekat lagi. Itulah cerita yang dia ceritakan pada dirinya sendiri, bahwa ketidakhadirannya akan melumpuhkan Anda. Tetapi seorang pria yang stoik mengalir dengan kehidupan itu sendiri. Anda tidak menolak perubahan, Anda merangkulnya. Anda berevolusi, Anda tumbuh, Anda beradaptasi, bukan karena kebencian, bukan untuk mengirimkan pesan tersembunyi, tetapi karena itu adalah siapa Anda sebenarnya. Hidup terus bergerak, dan begitu juga Anda. Anda memahami bahwa satu-satunya waktu yang layak dijalani adalah saat ini, dan Anda menolak untuk terikat pada masa lalu yang tidak lagi melayani Anda. Anda tidak duduk di sana menyegarkan percakapan lama dalam pikiran Anda, mencoba menulis ulang sejarah. Anda mengambil pelajaran, Anda memiliki bagian Anda, dan Anda terus melangkah, kepala tinggi, hati stabil. Pertumbuhan Anda bukanlah penampilan,
Itu tidak dirancang untuk menarik perhatian dia. Itu hanya hasil alami dari seorang pria yang menghargai diri sendiri terlalu banyak untuk terhenti. Dan ketika, bukan jika, dia akhirnya melihat ke belakang, mengharapkan untuk menemukan Anda di tempat Anda meninggalkannya, yang dia lihat hanyalah punggung Anda. Tetapi Anda tidak menunggu, Anda bahkan tidak berdiri diam. Anda lebih maju daripada yang dia harapkan, bergerak dengan tujuan, dengan tenang, dengan kepercayaan diri yang tenang dari seorang pria yang tidak perlu dilihat untuk mengetahui nilainya.